Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Barka Syahidah, NIM 211210068, kelas 4 PAIB. Baiklah, saya di sini akan memaparkan materi prinsip-prinsip perkembangan kurikulum. Prinsip adalah landasan atau kaidah-kaidah atau hukum yang akan menjiwai suatu kurikulum. Dalam bahasa Arab, kata kurikulum yang biasa digunakan adalah manhaj, yang berarti jalan terang yang dilalui manusia pada berbagai bidang kehidupan. Adapun definisi menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Profesor Nasution ialah suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajaran. Pengembangan kurikulum oleh Omar Hamalik didefinisikan sebagai perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai perubahan yang di mana perubahan itu telah terjadi pada diri siswa. Prinsip pengembangan kurikulum terbagi menjadi dua kelompok, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum pengembangan kurikulum mencakup 5 hal, yaitu yang pertama, prinsip relevansi, yang kedua, prinsip efisiensi, yang ketiga, prinsip efektivitas, yang keempat, prinsip fleksibilitas, yang kelima, prinsip kontinuitas. Yang pertama, prinsip relevansi. Prinsip ini terdiri atas dua jenis, yaitu relevansi eksternal dan relevansi internal. Relevansi eksternal menunjukkan relevansi antara kurikulum dengan lingkungan hidup peserta didik dan masyarakat. Relevansi internal yaitu relevansi di antara komponen kurikulum itu sendiri. Yang kedua, ada prinsip efisiensi. Efisiensi adalah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum, sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Prinsip ini perlu dipertimbangkan, terutama yang menyangkut tentang waktu, tenaga, dan dana. Yang ketiga, prinsip efektivitas. Prinsip ini dapat ditinjau dari dua dimensi, yaitu proses dan produk. Dimensi proses mengacu pada keefektifan proses pembelajaran sebagai rel kurikulum, keefektifan guru mengajar, dan keefektifan peserta didik belajar. Sedangkan dimensi produk mengacu pada hasil yang ingin dicapai. Dan yang keempat, prinsip fleksibilitas. Dalam prinsip fleksibilitas ini dimaksudkan bahwa kurikulum harus memiliki fleksibilitas. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid. Kurikulum harus dikembangkan secara lentur atau tidak kaku, baik di dalam dimensi proses maupun dimensi hasil yang diharapkan. Yang kelima, prinsip kontinuitas. Kurikulum harus dikembangkan secara berkesinambungan, baik sinambung antar mata pelajaran, antar kelas, maupun antar jenjang pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar proses pendidikan atau belajar siswa maju secara sistematis. Kemudian, prinsip khusus mencakup 5 hal, yaitu yang pertama, prinsip penentuan tujuan pendidikan, yang kedua, prinsip pemilihan isi pendidikan atau kurikulum, yang ketiga, prinsip pemilihan proses belajar mengajar, yang keempat, proses pemilihan media dan alat pengajaran, yang kelima, prinsip berkenaan dengan penilaian. Yang pertama yaitu prinsip penentuan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan mencakup tujuan yang bersifat umum dan khusus pada sumber-sumber seperti ketentuan dan kebijakan pemerintah, survei mengenal persepsi masyarakat tentang kebutuhan mereka, survei tentang pandangan para ahli dalam bidang-bidang tertentu. Yang kedua, prinsip pemilihan isi pendidikan atau kurikulum. Dalam menentukan beberapa pertimbangan yang dapat dijadikan dasar acuan ialah diperlukan penjabaran tujuan pendidikan ke dalam perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, keterampilan, serta harus disusun sistematis. Kemudian yang ketiga, prinsip pemilihan proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar, hendaknya memperhatikan hal-hal berikut. Ini kecocokan metode atau teknik belajar mengajar untuk mengajarkan bahan pelajaran, variasi metode atau teknik dalam proses belajar mengajar terhadap perbedaan individu siswa,
Yang keempat, prinsip pemilihan media dan alat pengajaran. Dalam proses pemilihan media dan alat pengajaran, hendaknya memperhatikan hal-hal berikut ini. Kegiatan, perencanaan, dan investasi terhadap alat atau media apa saja yang tersedia, serta pengorganisasian alat dalam bahan pembelajaran baik dalam bentuk modul atau buku paket. Yang kelima, prinsip berkenan dalam penilaian. Penilaian merupakan proses akhir dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, setidaknya mencakup 3 hal dasar yang harus diperhatikan, yakni yang pertama, merencanakan alat penilaian, yang kedua, menyusun alat penilaian, yang ketiga, mengelola hasil penilaian. Baiklah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.